boleh berkumpul kembali, kita boleh beribadah melalui siaran ini. Ya baik adik-adik, hari ini di hari Minggu kita kembali bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang siapa ya? Apakah adik-adik penasaran? Sebentar lagi kita akan mendengar cerita tentang apa? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Adik-adik, kita bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik boleh lihat lagu kita di depan. Yang pertama kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik boleh berdiri ya. Kita bernyanyi sambil membuat gerakan. Kita bernyanyi dengan semangat. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, setiap hari kita mengikut Tuhan bertambah indah. Kita masih bernyanyi matahari bersinar terang. Kita juga bernyanyi lagu ini dengan semangat ya. Adik-adik boleh lihat lagu kita di depan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Ya adik-adik, kita boleh bersuka cita ketika kita memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita minta Tuhan memberkati kita. Kita minta Tuhan memberkati guru kita supaya boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik. Sekarang adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali pada hari Minggu ini. Kami boleh beribadah bersama-sama melalui siaran ini. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati guru kami, supaya Tuhan mengurapi dia ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan memeliharakan jaringan internet kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hati kami supaya Tuhan berikan ketenangan, pemikiran kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di masing-masing tempat kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang boleh duduk. Kita bernyanyi satu lagu lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu. Kita sama-sama bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali Miss Dian dan Bang Jos bisa berjumpa lagi dengan kalian. Kita dapat bersama-sama beribadah melalui siaran langsung ini. Anak-anak dan adik-adik semua, hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab dari ketiga orang yang setia, percaya, dan taat kepada Tuhan. Adik-adik semua, hari ini cerita kita diambil dari kitab Daniel. Daniel pasal ketiga. Judul ceritanya dibuat di sini perapian yang menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, ayo kita lihat ceritanya. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di depan. Adik-adik, dahulu lama sekali sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, hiduplah Daniel dan ketiga temannya. Ketiga temannya ini namanya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Ingat ya anak-anak, Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi waktu itu Israel dijajah oleh orang Babel. Makanya orang Babel tangkap mereka ini lalu bawa ke negaranya. Nah, di negara Babel nama mereka diganti adik-adik. Diganti menjadi apa Bang Jos? Menggantinya jadi Sadrah, Mesah, Abednego. Nama yang disesuaikan, dicocokkan dengan nama-nama orang Babel. Nah, adik-adik, di negara Babel itu rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja ini tidak percaya kepada Allahnya Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi Raja Nebukadnezar ini percaya kepada patung. Ya, ngeri ya adik-adik, lucu, aneh ya. Tapi itulah Raja Nebukadnezar, dia percaya kepada patung. Nah, waktu itu patungnya dibangun tinggi sekali. Ini tingginya kata Alkitab 27 meter. 27 meter adik-adik, tinggi sekali. Kita ini 2 meter pun nggak sampai. Tapi ini 27 meter. Makanya adik-adik bisa bandingkan tinggi manusia kecil dan patungnya tinggi besar. Nah, adik-adik, setelah patung ini dibuat Raja Nebukadnezar, maka dia menyuruh prajuritnya untuk mengatakan kepada seluruh rakyat di daerah kekuasaan Babel. Apa katanya adik-adik? Dia berkata, ya ini yang berbicara adik-adik, kita lihat. Hai semua penduduk yang ada di kerajaan Babel, Raja memerintahkan supaya semua orang harus menyembah patung raja. Patung yang dibuat dari emas. Semua orang harus sujud menyembah. Maka jikalau semua orang mendengarkan suara trompet, suara kecapi, di situ semua harus sujud menyembah. Nah, setelah perintah itu diberikan, maka para prajurit yang sudah bersiap adik-adik mulai meniup trompet. Tet 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 tet. Nah, waktu itu semua pun bersembah sujud. Tahu kalian bersembah sujud ya? Tangannya sampai ke tanah, kepalanya sampai di tanah. Ini menyatakan kami percaya menyembah kepada patung. Nah, ini patungnya, lihat kakinya besar sekali. Tapi tidak semua orang yang bersembah sujud adik-adik. Ada 3 orang yang tetap berdiri. Dia tidak mau percaya dan menyembah patung. Siapa mereka? Nah, kalau adik-adik ingat, inilah orang-orang Israel. Dia Hananya, Misael,
dan Azaria, yang tadi sudah diubah namanya menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, melihat itu, para prajurit pun lapor kepada raja. Raja, ada orang Israel yang raja sudah tempatkan untuk menjadi pemimpin di salah satu provinsi kita, melanggar perintah raja, tidak taat titah raja. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat raja. Wah, mendengar laporan itu adik-adik, raja menjadi marah dan berkata, panggil mereka. Mereka ini kurang ajar. Nah, adik-adik, mereka pun dibawa kepada raja. Lalu setelah berjumpa dengan raja, raja itu bertanya kepada Hananya, Misael, dan Azaria, "Hei kalian, Hananya, Misael, dan Azaria, betulkah kalian tidak mau menyembah patung yang kudirikan?" Lalu mereka jawab, "Tuhanku raja, untuk hal ini kami tidak usah memberi jawab." Lalu raja melanjutkan, "Kalian tidak mau sembah patung yang kubuat, kalian akan kumasukkan ke dalam perapian, ke dalam api. Apakah kalian nanti bisa diselamatkan oleh Allah kalian? Coba tunjukkan." Lalu kata mereka, "Raja, kami tidak akan menyembah patung raja. Kami percaya Tuhan Allah sanggup menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan Allah tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak mau menyembah patung raja." Jadi adik-adik, Hananya, Misael, dan Azaria tidak mau ikut perintah raja yang menyuruh mereka untuk sembah patung. Mereka tidak mau. Mereka percaya Tuhan Allah itu bukan patung. Tuhan Allah itu ada di sorga. Dan Dia adalah Allah Israel. Mereka kenal Allah Israel itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kalau sekarang kita kenal Allah Israel itu dengan nama Tuhan Yesus. Mereka tidak mau. Nah, mendengar jawaban Hananya, Misael, dan Azaria itu, raja menjadi sangat marah kepada mereka bertiga. Raja berubah dari lembut menjadi keras dan berkata, "Prajurit, lemparkan mereka bertiga ini ke dalam api yang menyala-nyala, dan saya minta apinya dipanaskan 7 kali lipat. Artinya, buatlah perapian ini menjadi sangat panas." Maka waktu itu Hananya, Misael, dan Azaria dilemparkan ke dalam perapian. Dan waktu itu karena sangat panasnya, prajurit yang lempar mereka pun mati. Tapi bagaimana dengan umat Tuhan, Hananya, Misael, dan Azaria? Kita lihat adik-adik. Waktu mereka sudah di dalam api, Raja Nebukadnezar melihat, wah, itu mereka di dalam tidak terbakar. Baju mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak terbakar. Dan prajurit, bukankah tadi 3 orang yang kita masukkan ke dalam api? Betul Raja, tapi kenapa ada 4 orang? 1 orang itu seperti anak dewa. Wih, Raja Nebukadnezar dan prajurit-prajuritnya kaget takjub. Kok Hananya, Misael, dan Azaria tidak terbakar, tidak mati? Maka melihat itu raja pun berseru kepada mereka, "Hananya, Misael, dan Azaria, hamba Allah yang maha tinggi, marilah keluar, datanglah kemari." Nah, setelah raja berkata, mereka keluar. Adik-adik, kita lihat Hananya, Misael, dan Azaria tidak terbakar. Mereka tidak ada bau asap pun. Mereka sehat-sehat saja. Lalu semua raja, semua prajurit, mereka sangat takut dan gentar. Dan mereka mulai percaya bahwa Allahnya Hananya, Misael, dan Azaria adalah Allah yang sejati, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat. Maka Allah menyelamatkan mereka. Dan raja berkata, "Allah Hananya, Misael, dan Azaria, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, terpujilah Dia, karena Dia telah mengutus malaikatnya
untuk menyelamatkan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sadrak, Mesah, Abednego melanggar perintahku karena mereka tidak mau sembah patung. Mereka hanya mau sembah Allah Israel dan mereka selamat. Nah, setelah peristiwa itu adik-adik, raja pun membuat surat dan mengatakan kepada seluruh negeri orang Babel dengan catatan tidak ada orang yang boleh menghina atau mengejek Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dialah Allah yang tertinggi yang bisa menyelamatkan Sadrak, Mesah, Abednego dari api yang besar. Nah, adik-adik, ini cerita Hananya, Misael, dan Azaria yang diselamatkan Tuhan. Allah Israel adalah Allah yang punya kuasa besar. Api pun tidak bisa membunuh umatnya karena Tuhan Allah menjaga. Ada kuasa Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Nah, anak-anak, adik-adik sekalian, Hananya, Misael, dan Azaria, Sadrak, Mesah, Abednego ini, mereka percaya kepada Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi Bang Jos sudah bilang, dialah yang kita kenal sekarang, Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena Daniel dan teman-temannya bertiga ini percaya kepada Tuhan Allah. Dan mereka sebut Allah mereka itu juga adalah anak manusia. Jadi mereka sebut Allahnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi mereka juga sebut Allah mereka itu dengan sebutan anak manusia. Seperti kita juga kan bisa berdoa, Bapa di sorga, atau Tuhan Yesus, Allahku. Bisa kan? Nah, mereka juga begitu. Nah, kalau kita baca perjanjian baru adik-adik, setelah kita baca Daniel lalu kita pergi misalnya ke Injil Matius, ternyata anak manusia itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaku diri sebagai anak manusia. Nah, kita tahu Tuhan Yesus kuasanya sama dengan Allah Hananya, Misael, dan Azaria. Dari mana kita lihat? Dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ada dulu orang buta, matanya tidak bisa melihat. Lalu waktu itu Tuhan Yesus pegang dan berkata sembuh. Nah, kita lihat dia sudah bisa melihat. Nah, itu Tuhan Yesus punya kuasa adik-adik. Punya kuasa yang besar. Membuat orang buta jadi melihat. Dan bukan itu saja adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Lazarus sudah 4 hari di kuburan. Tapi Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar. Lazarus keluar mendengarkan suara Tuhan Yesus. Nah, berarti Lazarus mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada mereka. Kalau kalian nanti bicara ke kuburan, hei nondong, hei bulang, bangun, bangkit. Takkan bisa. Tapi Tuhan Yesus bicara, Lazarus keluar. Maka Lazarus pun keluar. Itulah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, satu lagi kita lihat, Tuhan Yesus yang berkuasa itu ternyata mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang berkuasa itu disalibkan. Disalibkan karena apa? Karena dosa Bang Jos, dosa adik-adik semua. Kita yang berdosa, kita yang harus dihukum, dibuang ke api neraka. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku saja yang tanggung hukuman mereka ya Bapa. Nah, oleh karena itu adik-adik, dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, aku mau percaya ampuni dosaku, berarti dosa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Dan dosa kita sudah dihukum di kayu salib. Nah, tapi tidak berhenti di situ adik-adik. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib punya kuasa untuk bangkit dari kematian. Nah, jadi adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa tidak? Berkuasa. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dari kuburan. Nah, adik-adik, inilah cerita kita hari ini.
supaya kita mengerti dan percaya Tuhan Allah kita itu Tuhan yang berkuasa. Dia bisa menyelamatkan umatnya, dan Tuhan Yesus bisa buat mujizat, dan dia bangkit dari kematian. Dan kita belajar dari Hananya, Misal, dan Azaria. Mereka percaya dan setia kepada Tuhan. Marilah adik-adik kita juga semua mau percaya, mau taat, mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita mau mengampuni kita dan membawa kita nanti ke surga bersama Dia selama-lamanya. Adik-adik, percayalah, setialah, dan taatlah kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan mau. Kita akan menutup cerita kita hari ini dengan satu ayat dari Matius 9 ayat 6. Adik-adik kalau bisa baca, kita baca sama-sama ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah adik-adik, ayat ini yang tadi Bang Jos katakan, Tuhan Yesus mengaku Anak Manusia. Dia punya kuasa mengampuni dosa. Dia punya kuasa untuk bangkit dari kematian. Dia punya kuasa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Itulah Tuhan kita, itulah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita berdoa, kita memohon supaya Tuhan Yesus berikan iman, berikan kita hati yang mau setia dan taat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita dari umat Tuhan, dari Hananya, Misal, dan Azaria. Mereka percaya kepada Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang sejati. Tuhan, kami juga anak-anak yang hidup di zaman sekarang, kiranya Tuhan berikan juga iman, kepercayaan, kesetiaan, ketaatan, supaya kami juga dapat menikmati Tuhan, dapat Tuhan terus pimpin untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang mati bagi kami, yang bangkit bagi kami, yang mau memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi satu lagu adik-adik, setelah itu ibadah kita selesai. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada laskar-laskar Kristus. Seperti yang disampaikan Bang Joshua tadi, ada Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka mau hidup benar di hadapan Tuhan, berani melawan perintah raja yang tidak benar. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah yang kita kenal dari Tuhan Yesus. Dan mereka mau setia, mereka tidak takut mati, mereka mau setia sampai ke dalam api. Tetapi Tuhan Allah menjaga mereka. Adik-adik, di dalam perjanjian baru juga ada laskar-laskar Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, ada Rasul Paulus, mereka pergi memberitakan Injil Tuhan Yesus. Adik-adik, mau menjadi laskar Kristus? Mau hidup benar, mau hidup berani dan setia kepada Tuhan Yesus? Iya, Miss harap kita mau, kita berani, kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi satu lagu lagi, Benar, Berani, dan Setia. Laskar Kristus, dengar panggilannya, masuk barisannya dan siap berperang, benar, berani, dan setia selamanya. Sandar pada Kristus, kita pasti menang. Kibarkan bendera kemenangan, patuh perintahnya sampai selamanya.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kita harus hidup benar, berani, dan setia. Kita bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.